Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Amanah, mahasiswi dari Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon semester 2, jurusan Ekonomi Syariah. Saya membuat video ini karena ingin menyelesaikan tugas analisis POAC dari dosen pengampu saya, Bapak Taufik Ridwan. Oke. Kali ini saya memilih bakso urat rasa alami milik Bapak Dasmun untuk materi analisis saya. Kenapa saya memilih bakso tersebut? Karena menurut saya ini usaha yang menurut saya terbilang sukses untuk di desa, dan letaknya juga tidak jauh dari rumah saya. Bapak Dasmun memulai usaha atau jualan bakso tersebut dari tahun 1985. Beliau mengawali ini dengan 3 hari berturut-turut tanpa laba, atau beliau menuai kerugian selama 3 hari berturut-turut saat awal beliau berjualan. Akhirnya beliau memutuskan untuk mengubah ukuran bakso yang dulunya agak besar menjadi ukuran yang sangat sedang. Dengan begitu beliau bisa mendapatkan untung. Nah, beliau ini berjualannya berkeliling-keliling dari gerobak dorong di desa-desa sampai ke kota-kota, karena pada saat itu beliau mengikuti jadwal pesta rakyat yang diadakan pemerintah saat itu. Modal awal yang dikeluarkan beliau kisaran 100-an ribu. Dari situlah beliau memulai usahanya, dan sampai sekarang modal itu selalu berkembang dan sampai 3-4 juta per hari. Nah, meskipun sudah memiliki banyak karyawan, beliau tetap terjun langsung untuk ikut memproduksi bakso. Terutama saat pagi buta, beliau ke pasar untuk menggiling daging. Di sana beliau mengantri untuk menggiling daging tersebut. Sementara untuk para karyawannya menyiapkan bahan-bahan yang lain, seperti persiapan untuk kayak tempat, mangkuk, ataupun bahan-bahan yang lain, ataupun daging urat yang dicincang, serta bumbu-bumbu dasar lainnya. Untuk sekarang menu yang ditawarkan beliau sudah bervariatif. Tidak hanya bakso urat saja, namun sekarang sudah ada mie ayam sayap, ada sop iga yang terbaru, hingga minumannya juga ada es teh manis, es teh tawar, ataupun es jeruk anget, air mineral, dan es kelapa muda. Setiap harinya beliau itu menghabiskan 50 kg daging sapi, 5 kg daging ayam, 10 kg iga, dan setiap harinya pasti habis diserbu oleh pembeli, karena harga yang ditawarkan oleh beliau cukuplah murah dan aman untuk di kantong. Jadi Anda tinggal bisa
memilih harga bakso itu dari harga 10.000, 12.000, dan 15.000 itu sudah dapat 3. Sementara untuk mie ayam beliau 12.000, tapi kalau nanti udah ada baksonya bisa tambah juga. Begitu juga dengan sop iga. Sebenarnya sop iga ini adalah inovasi beliau untuk menambah varian di usahanya. Terus bakso dengan rasa alami ini bisa Anda nikmati dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Tak ayal omsetnya bisa tembus angka 5 juta ke atas. Terlebih saat libur lebaran ataupun hari-hari besar lainnya. Namun di balik kesuksesan beliau pastilah ada perjuangan yang sangat melelahkan pastinya. Pada saat tahun 1985 sampai 2006, yang seperti saya ceritakan tadi bahwa 3 hari berturut-turut beliau tidak mendapatkan untung. Beliau terus berjualan di luar kota, baik dalam juga luar kotanya. Terus hampir jatuh saat di daerah Banten karena cuaca buruk, dan saat itu jalanan juga lumayan menaik. Dari 2006 sampai 2010 beliau berjualan di Desa Kanci. Jadi beliau itu sudah pindah dari kota-kota besar itu untuk mulai merintis ke desanya sendiri. Dan saat itu pas di pasar tahun 2010 tepatnya, beliau pernah kehilangan motor. Pas kurang lebih motornya itu motor Vega kalau nggak salah. Nah, pada tahun 2010 sampai 2017 beliau mangkal di Gang Kubu Merah atau jalan masuk desa. Berhubung Desa Kanci terpisah oleh jalan raya besar, jadi posisi beliau mengambil di posisi strategis, yaitu di jalan raya besar, jalan Kanci Sindang. Terus beliau juga pernah buka di rumahnya, sempat buka juga di desa lain, di desa Sutana Astayapura itu, tapi tak lama karena pas saat itu orang yang beliau percaya ternyata tidak bisa untuk dipercayai kembali. Nah, pada tahun 2017 sampai sekarang beliau membuka kios atau menyewa kios yang tidak jauh dari tempat mangkal awal beliau, sekitar 5 meter atau kurang lebih segitu dari rumah beliau, dari awal mangkal. Dan di situ juga beliau sudah jalan kurang lebih 3 tahun ini dengan inovasi yang sudah cukup lumayan banyak, dan beliau juga pernah kehilangan uang. Terus dengan cerita beliau tersebut kita bisa melihat kerja keras beliau dari awal sampai akhir, dan ingin agar usaha sebenarnya sih ingin turun temurun ke anaknya. Beliau juga berpesan jika memulai usaha itu haruslah kerja keras, ulet, sabar, karena dengan begitu usaha kita akan lebih lancar lagi, lebih punya tantangan lagi, karena kebanyakan sekarang ini banyak muncul di awal tetapi tidak bisa mempertahankannya. Nah, beliau juga memberi memberi tips-tips kalau mau bikin usaha seperti beliau. Pertama,
bahan yang harus dipilih seperti daging itu haruslah kualitas yang bagus. Kemudian ini mie ayamnya, mie-nya beliau sudah 2 kali berganti produsen mie untuk dia olah menjadi mie ayam. Terus kemudian bahan-bahan lainnya seperti kualitas dari bakso uratnya sendiri, terus kemudian bahan-bahan pendukungnya, dan beliau juga memberikan gratis untuk mie, soun, bihun. Jadi kalau misalkan ada yang pesan tanpa sayur ataupun tanpa bihun, maka itu adalah tetap harganya segitu dan tanpa pengurangan jumlah baksonya. Kebanyakan kan kalau sekarang ini kan mie sama soun misalnya, kalau kita dikasih pasti ukuran baksonya atau jumlah baksonya itu akan berkurang. Sementara di Papa Dasmun ini tidak. Dan beliau juga berpesan kalau kaldu haruslah juga enak. Kenapa harus enak? Karena kalau baksonya saja yang enak dan kuah kaldunya itu tidak enak, maka rasa yang dihasilkan dari bakso tersebut juga kurang pas. Makanya beliau memberikan tengkleng, kotakan, ataupun bahan-bahan untuk kaldu itu lebih banyak dibandingkan yang lain. Kemudian bumbunya juga beliau campurkan di saat air itu mendidih, jadi rasa yang dikeluarkan juga dan aroma juga itu berbeda. Itu adalah tips dari beliau. Sementara untuk pelayanan, kebersihan itu juga hal utama. Apalagi pelayanan, kalau kita tidak ramah terhadap pembeli, maka pembeli juga akan merasa istilahnya tidak akan kembali lagi karena pelayanan kita yang tidak bagus. Nah, kedua yaitu kebersihan. Kebersihan pastilah selalu kita jaga, selalu beliau jaga. Meskipun dalam kios yang sederhana. Sementara beliau juga sekarang sudah setidaknya bisa membuka lowongan kerja untuk yang lain. Jadi beliau juga dibantu oleh beberapa karyawan yang jumlahnya 3 orang, dan itu beliau gaji dengan sangat lumayan besar. Terus kemudian beliau juga memberi kebebasan, silahkan kalau mau makan ataupun mau minum ya silakan, karena beliau untuk mengontrol dari semua berjualan ini, beliau mengontrolnya dengan cara dari pembelanjaan atau modal. Jadi bakso yang dihasilkan beliau sekian ribu pasti akan mendapatkan uang sekian. Jika misalnya uang itu kurang, maka beliau akan menanyakan langsung kepada karyawan kenapa pendapatannya berkurang ataupun bla bla bla. Nah, jadi itu sebagai bentuk pengontrolan beliau. Dan mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.